Di tengah kemajuan zaman dan kehidupan yang makin sibuk, masih ada tempat yang tetap menjaga kesederhanaan, ketenangan, dan nilai-nilai lama yang hampir terlupakan. Tempat itu tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga menjaga cara hidup yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Tempat itu bernama Kampung Adat Keranggan. Terletak di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta. Kampung ini menyuguhkan suasana yang sangat berbeda dari kehidupan kota. Di sini kita bisa merasakan udara yang segar, pemandangan yang asri, dan yang paling penting, semangat kebersamaan yang begitu kuat. Di barat Pulau Jawa, jauh sebelum Duru Kota dan Jalan Raya, berdiri sebuah peradaban tua, Tarumanagara. Kerajaan Hindu pertama di tanah ini menjadi akar lahirnya kerajaan Sunda, pewaris budaya yang menjunjung harmoni dengan alam dan leluhur. Dari reruntuhan Tarumanagara, berdirilah Sunda dengan pusat di Pakuan Pajajaran. Disinilah budaya Sunda tumbuh, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang bertahan hingga kini. Keranggan ini kan yang dibilang keranggan. Ada keranggan tua, keranggan muda. Sejarah pertama tuh dari abad 15, dari Tatar Sunda, dari sono. Sekarang yang paling tua itu nomor 1 Pakot Pidi dari Gunung Putri, hijrah pertama ke sini. Ya, mengembangkan agama dengan budaya. Apa yang baru saja disampaikan oleh Ketua Adat Kampung Keranggan bukan hanya cerita, tapi warisan hidup. Warisan yang tak tertulis di buku sejarah, tapi terukir kuat di tanah, di udara, dan di dada setiap warganya. Dari tutur para sesepuh, terbentanglah kisah panjang yang berakar sejak abad ke-15. Saat Olot Saipin, leluhur agung kami, menjejakkan kaki di tanah ini, membawa cahaya Islam dan menanamkan akar budaya yang terus tumbuh hingga kini. Ia tak hanya membangun pemukiman, tapi membentuk tatanan hidup, cara berpikir, cara bertindak, bahkan cara menghormati alam dan sesama manusia. Kampung Keranggan pun menjadi lebih dari sekedar wilayah geografis. Ia menjadi ruang sakral, tempat di mana ajaran agama, adat, dan kearifan lokal berpadu dalam harmoni. Hingga kini, napas leluhur itu masih terasa dalam ritual adat yang dilestarikan, dalam struktur rumah yang menghadap mata angin, dalam gotong royong yang masih hidup tanpa pamrih, dan dalam keyakinan bahwa hidup bukan hanya soal hari ini, tetapi soal menjaga apa yang telah dititipkan oleh masa lalu. Inilah Keranggan, tempat di mana masa lalu tetap berjalan bersama masa kini, dan masa depan sedang ditanam hari demi hari oleh tangan-tangan yang setia menjaga warisan. Warga masyarakat Jatirangga melihat kampung adatnya sebagai tempat tinggal, tempat mereka lahir, kemudian juga mereka besar dan mereka bertumbuh gitu. Sehingga kepemilikan terhadap adat itu sendiri, baik bangunan, baik cagar, itu masih sangat besar gitu. Oleh karena itu juga yang menyebabkan, maksud saya bahwa
adat di Jatirangga ini, di Keranggan ini bisa lestari karena memang masyarakatnya sendiri sangat menghargai dan juga melestarikan budaya itu sendiri. Dilihat dari kegiatan-kegiatan upacara adat dan lain sebagainya, antusias terhadap pelestarian adat dibarengi dengan maraknya budaya-budaya luar seperti K-pop dan lain sebagainya, tapi ini tidak melunturkan semangat masyarakat Jatirangga untuk tetap melestarikan budayanya. Bukan kayak hukum. Kalau hukum banyak duit, pintar ngomong, ringan dikit. Kalau budaya enggak, ya sejengkal kalau budaya gitu. Aturan, melanggar aturan adat, resiko. Ya begitu, aturannya ya begitu. Kalau kita bicara soal hukum, pikiran kita mungkin langsung tertuju ke polisi, pengadilan, atau undang-undang negara. Tapi di kampung adat Keranggan ini ada sistem hukum lain yang masih bisa dijalankan. Bukan tertulis di buku, tapi tertanam di hati. Itulah yang disebut hukum adat. Hukum adat di Keranggan tidak rumit. Intinya adalah menjaga keseimbangan hidup. Setiap warga diajarkan sejak kecil untuk tidak merugikan orang lain, menghormati sesama, dan hidup selaras dengan alam. Hukum kecil-kecilan, orang beribut rumah tangga, ya orang nyolong-nyolong, ya nyolong-nyolong pisang, nyolong apa, nggak dibawa ke sono ke polisi juga orang, ya kasihan, diselesaikan di sini. Kalau ada yang melanggar, tidak langsung dihukum seperti di pengadilan, tapi akan dibicarakan bersama lewat musyawarah desa yang dipimpin oleh para ketua adat. Misalnya, kalau ada warga yang mencuri hasil kebun milik tetangga atau tidak ikut gotong royong tanpa alasan yang jelas, maka yang bersangkutan akan dipanggil. Ia akan diminta menjelaskan, dan jika memang salah, maka sanksi adat diberikan. Sanksinya bisa berupa kerja sosial, permintaan maaf di depan warga, atau denda dalam bentuk hasil bumi. Tapi yang paling penting, tidak ada niat untuk mempermalukannya. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki hubungan dan mengembalikan keharmonisan. Apa yang terjadi di Keranggan ini bisa kita kaitkan dengan pandangan Kurt Llewellyn dan Adamson Hobel dalam teori legal realisme. Menurut mereka, hukum yang sesungguhnya adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat, bukan sekedar apa yang tertulis atau diucapkan di pengadilan. Hukum adat itu adalah hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum, dalam hal ini memiliki sanksi. Kenapa dikatakan hukum kebiasaan? Karena pada dasarnya hukum adat itu adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang, kemudian diikuti secara turun-temurun. Masyarakat yang berada di wilayah situ kemudian mengikuti dan mentaatinya. Mereka menekankan pentingnya konteks sosial dan kebiasaan, sama seperti di Keranggan, di mana hukum dibentuk berdasarkan pengalaman hidup, budaya, dan hubungan antar manusia. Selain itu, hukum adat Keranggan juga mengandung nilai-nilai ekologis dan spiritual, yang sejalan dengan teori hukum alam, atau disebut natural law theory. Tokoh seperti Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum sejati harus selaras dengan akal budi dan nilai moral yang lebih tinggi, seperti keadilan dan kebaikan bersama. Di Keranggan ini, pelanggaran terhadap alam dianggap bukan hanya pelanggaran sosial, tapi juga pelanggaran terhadap kehendak leluhur dan Tuhan. Ada keyakinan bahwa kalau alam dilukai, maka manusia akan ikut merasakan akibatnya. Selain itu, kita bisa melihat teori integratif dari Philip Nonet dan Philip Zelnick, yang menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh bersama nilai-nilai masyarakatnya. Hukum tidak boleh kaku, tapi harus lentur dan mampu menjaga harmoni. Inilah yang diterapkan di Keranggan, yaitu hukum adat tidak selalu dihukum dengan kekerasan, tapi dengan restoratif menyembuhkannya, bukan membalas. Maka bisa kita katakan bahwa hukum adat di Kampung Keranggan mewakili model hukum restoratif atau yang disebut restoratif justice.
Fokusnya bukan pada menghukum pelaku, tapi memulihkan hubungan dan membangun kembali kepercayaan antar warga. Dalam banyak kasus, pelanggaran diselesaikan lewat dialog, permintaan maaf, dan kontribusi sosial, bukan penjara atau denda formal. Dari kampung adat Keranggan, kita belajar bahwa hukum tidak selalu harus keras untuk menjadi tegas, dan tidak selalu tertulis untuk menjadi adil. Di sini, hukum tumbuh dari nilai, dari musyawarah, dari rasa malu dan tanggung jawab yang dijaga bersama. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Keranggan mengajarkan bahwa keadilan sejati adalah ketika manusia hidup selaras dengan sesama, dengan alam, dan dengan hati nurani.